Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan roti tawar yang double soft, mereknya Sari Roti dan coklat. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda itu kalau habis makan coklat begini, ini kan coklat Alpin namanya ya, coklat Alpin. Jadi kalau habis makan coklat begini, di sebelahnya itu minum jamu ya, itu sereh yang direbus tanpa gula dan dikasih es batu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, Bunda, bertahun-tahun minta harta dunia kok nggak diberi sama Allah Ta'ala. Ini kalau dari sisi akhlak, dosa apa yang saya perbuat selama ini sehingga tidak diberi harta dunia? Jadi gini ya, ini menurut penelitian saya selama ini. Jadi kalau orang itu imannya bagus, minta harta dunia itu malah nggak diberi. Jadi saya sarankan jangan minta harta, tapi hendaklah minta rezeki. Karena minta rezeki ini perintah dari Allah, itu ada keterangannya dalam Al-Quran ya. Tapi kalau minta dunia, itu tidak ada perintah minta dunia. Jadi minta harta dunia dan rezeki itu beda. Kalau rezeki itu cakupannya luas. Rezeki taufik dari Allah, rezeki diberi kesehatan, rezeki diberi anak soleh-solehah, yaitu kan rezeki. Rezeki uang, pokoknya jangan menyebutkan minta harta dunia, tapi hendaklah minta rezeki. Nah, rezeki itu cakupannya luas. Jadi kalau orang itu imannya bagus, minta harta dunia itu ya malah nggak diberi. Tapi hendaklah minta rezeki, minta dimudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Ya nanti kalau mintanya itu bukan minta dunia tapi minta rezeki, nanti sama Allah Ta'ala itu ditata. Ya buka usaha misalnya tiba-tiba laris, akhirnya berkembang kan gitu. Jadi kalau minta dunia yang berupa harta benda itu malah nggak dikasih. Jadi saran saya ya hendaklah minta rezeki dan minta dimudahkan segala urusan. Minta supaya diberi tetap iman, tetap Islam, ya yang gitu-gitu aja. Nanti sama Allah Ta'ala itu ditata. Itu ada dalam surat Takasur ayat 3-8. Bermegah-megahan itu balasannya nanti neraka Jahim. Ya bermegah-megahan itu ya macam-macam ya. Bermegah-megahan masalah keturunan, masalah harta, masalah pengikut. Jadi misalnya ada seorang ustadz punya jamaah banyak ya, pengikutnya banyak, itu sombong. Nah itu nanti ya dimasukkan ke dalam neraka Jahim kalau belum bertobat sampai meninggalnya. Kecuali kalau sudah bertobat, mohon ampun di titik kesalnya berjanji nggak ngulangi, ya enggak ya. Nggak termasuk dapat siksa karena sudah tobat. Jadi bermegah-megahan itu bukan hanya bermegah-megahan harta yang berupa rumah mewah atau tas yang bagus. Pokoknya yang berhubungan dengan harta lah ya. Bermegah-megahan keturunan juga bisa. Saya ya ini loh anaknya, putranya kiai misalnya. Saya anak presiden dan lain sebagainya, itu kan termasuk bermegah-megahan dalam hal keturunan. Menyombongkan diri. Jadi bermegah-megahan dalam hal keturunan, harta, dan pengikut. Itu kalau belum mohon ampun, belum bertobat, di titik kesalahannya sampai meninggal, nah nanti disiksa di neraka Jahim. Kecuali kalau sudah tobat, mohon ampun pada Allah, berjanji nggak ngulangi. Jadi nggak usah bermegah-megahan ya.
Karena kalau bermegah-megahan itu ya di dunia ya orang yang nggak suka, di akhirat pun dapat siksa. Jadi saran saya untuk si penanya ini, maaf nggak mau disebutkan namanya, ya mudah-mudahan jawaban saya ini memberikan hasil ya. Jadi saran saya jangan minta dunia, kalau berdoa minta supaya dimudahkan urusan dan minta rezeki. Karena kalau rezeki itu cakupannya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maimunah di Pekoren, Kabupaten Pasuruan. Yang ditanyakan mengenai penyebab ambien. Jadi kalau secara akhlak, dosa yang menyebabkan ambien itu yang pertama dosa kesombongan. Jadi orang yang sombong biasanya merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan ya biasanya suka menghina, suka merendahkan orang. Jadi sikap ini dapat membuat orang lain merasa sakit hati dan dendam. Jadi dendam yang tidak diselesaikan dapat menyebabkan penyakit ambien. Terus yang kedua, dosa kemarahan. Jadi orang yang mudah marah biasanya memiliki emosi yang tidak stabil ya. Mereka sering melampiaskan kemarahannya dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak baik itu ya seperti berteriak, memukul, atau menyakiti orang lain. Jadi kemarahan yang tidak dikendalikan ini dapat menyebabkan penyakit ambien. Ini tolong diingat ya. Yang ketiga, dosa ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Jadi orang yang gemar ghibah biasanya memiliki hati yang penuh dengan kebencian dan dengki. Hati yang kotor ini dapat menjadi penyebab penyakit ambien. Terus yang keempat, dosa riya. Riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan untuk dipuji orang lain. Jadi orang yang riya ini biasanya tidak ikhlas ya dalam beribadah. Ibadah yang tidak ikhlas dapat menyebabkan penyakit ambien. Ini tolong digarisbawahi. Nah, gimana cara ngobatinya kalau secara Islami? Jadi kalau secara Islami ya bertobat, beristighfar, mohon ampun di titik kesalahannya. Jadi baca istighfarnya tuh ya jangan hanya astagfirullah, tapi jelas, ya Allah, jika selama ini aku sering ghibah, aku sering riya, kalau beribadah tidak ikhlas karena Engkau ya Allah. Jika selama ini aku sering marah, jika selama ini aku sering sombong, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Harus jelas, harus khusyuk. Bacanya itu harus khusyuk, penuh dengan perasaan menyesal. Jadi sebelum baca istighfar itu tobat dulu. Tobat itu kan menyesal. Dan harus dibuktikan nggak melakukan lagi. Ya insya Allah ambiennya ya cepat sembuh ya. Ini kalau dari sisi akhlak ya. Ya orang-orang yang ambien itu ya memang seperti itu. Maaf ya untuk yang pernah ambien. Inilah kalau secara akhlak itu seperti itu. Kalau orang itu mau merenung, mau berpikir ya, oh iya ya, selama ini aku memang sering ghibah, sering marah-marah, entah itu kepada anak atau istri atau teman kerja, dan belum mohon ampun di titik kesalahannya. Jadi kalau baca istighfar habis sholat astagfirullah ya bisa saja dosa yang lain yang diampuni, entah dosa sholatnya karena nggak khusyuk atau yang lain. Jadi harus di titik kesalahannya kalau memang pingin ambilnya sembuh.